Kita beralih ke informasi politik, Saudara. Anies Baswedan sempat menjadi sosok kuat yang disebut-sebut akan menjadi lawan tangguh bagi siapapun yang akan berlaga di Pilkada Jakarta 2024. Namanya pun masuk bursa calon gubernur Jakarta dari sejumlah partai politik. Ada yang terang-terangan menyebut, ada pula yang seakan malu-malu. Namun kini Anies justru kehilangan satu persatu dukungan potensial. Tingginya elektabilitas membuat Anies pede alias percaya diri dan tak terbersit ke jalur independen karena yakin bisa menggait partai untuk mengusung ke Pilkada Jakarta. Hasil survei Litbang Kompas salah satunya, Saudara, pernah menunjukkan kalau potensi Anies ini cukup menjanjikan menjadi bakal calon gubernur. Survei Litbang Kompas pada tanggal 15 hingga 20 Juni 2024 lalu menunjukkan kalau Anies Baswedan ini memiliki elektabilitas tertinggi di Jakarta. Elektabilitas Anies bahkan berada di angka 29,8%. Ya, angin segar pun datang dari partai politik. Pada tahap itu Anies paling optimistis karena didukung oleh 3 partai, yakni PKB, Nasdem, dan PKS yang sebelumnya juga mengusung Anies di dalam kontestasi Pilpres 2024. Sementara Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih belum jelas karena Ridwan Kamil masih dilematis saat itu antara maju ke Jakarta atau justru tetap di Jawa Barat. Namun tak ada angin, tak ada hujan, tak disangka ketiga partai politik yang awalnya kompak mendukung kini justru berbalik badan meninggalkan Anies Baswedan. Ketiga partai yang tadi saya sebutkan, PKB, Nasdem, dan PKS berbondong-bondong pindah haluan dan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju. Mengapa bisa demikian? Ketua Umum Nasdem Surya Paloh bilang sulit bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada Jakarta. Meski tak menyebut secara detail, Surya Paloh menegaskan Nasdem tidak bisa sendirian dalam mengusung Anies. Sementara juru bicara PKS Muhammad Khalid menyebutkan tidak ada progres dari pencalonan Anies dan Sohibul Iman hingga batas waktu pada tanggal 4 Agustus 2024. Karena kondisi itu, maka PKS memutuskan untuk menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Ridwan Kamil untuk maju jadi calon gubernur Jakarta. Anies pun mengaku kaget dengan adanya bahasan bahwa waktu 40 hari untuk mencari parpol pendukung. Pasalnya ia tidak merasa hal itu karena tidak pernah dibicarakan sebelumnya. Meski ditinggal 3 partai, Anies masih punya kesempatan untuk maju dalam kontestasi Pilgub Jakarta. Pada Sabtu siang, Anies Baswedan bahkan menyambangi kantor DPD PDI Perjuangan. Anies menyebut kedatangannya ke kantor DPD PDIP Jakarta ini untuk membahas rencananya maju di Pilkada Jakarta. Namun Anies menyebut pertemuan dengan elit DPD PDIP bukan dalam menentukan keputusan terkait dukungan PDIP untuk mengusung dirinya maju ke Pilgub Jakarta. Anies menyebut hasil pertemuan hari kemarin di hari Sabtu itu dengan DPD PDI Perjuangan tetap akan menunggu keputusan dari Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri. Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan kita. Tapi kita kalau Pak Anies mau didukung, Pak Anies mau atau enggak nurut sama Bu Mega gitu Pak. Nah Pak Anies melihat itu seperti apa Pak? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi.